Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel resep papa. Nah teman-teman, selamat pagi teman-teman. Ini kali ini resep papa nggak bagi resep, tapi resep papa mau jalan-jalan pagi ini. Nah ini resep papa mau berubun istilahnya. Apa ya, kalau orang di desa kalau mau nyari body sayur itu istilahnya ngambil di kebun atau berubun. Ini padi-padinya teman-teman di desa resep papa ini baru pada tanam. Cantik kan ya teman-teman. Ini padinya baru ditanam ini. Nah kalau di kampung ya enak ya. Kalau mau nyari bahan-bahan ini, contoh kita mau nyari kunyit, lengkuas, ini juga kapulaga ada, dan jahe juga ada. Jadi kita tinggal ambil. Kalau mau daun pisang banyak. Nah kali ini kita akan ngambil itu ya, apa, buncis tuh di sana tuh. Ini tanaman buncisnya udah tua ya, ini udah lama. Jadi daun-daunnya sudah mulai habis nih. Tapi buahnya atau apa buncisnya itu masih banyak. Kalau buat nyayur itu sekeluarga besar pun cukup. Kita cari yang nggak becek ya. Ini masih ada kan teman-teman ya. Ini pagi-pagi nggak ada sayuran, jadi berubun aja di tempat sendiri. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau di sini walaupun serba terbatas tapi masih ada yang diambil untuk dapur. Kita ambil prosesnya. Kita ambil buncis yang masih muda jadi biar enak, tapi jangan kalau yang masih kecil-kecil segini ya jangan kemana-mana seperti ini masih muda ini tapi udah besar-besar. Nanti kita juga ambil luncangnya, ini di bawah ada luncang teman-teman. Ini buncisnya. Ini begini ya, tinggal di kampung ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman di kota, kalau ada halaman walaupun sempit aja, ditanamin aja di pot. Buncis seperti ini gampang tahu teman-teman. Lumayan buat ngambil sehari-hari. Jadi kalau mau buat masak ya tinggal petik aja. Nanamnya di pot juga bisa. Buncis seperti daun bawang itu di bawah, atau cabai itu paling gampang itu. Apalagi di kota itu jarang ada hama ya. Kalau di sini hamanya luar biasa karena memang wilayah pertanian, nggak mungkin nggak ada hama. Kalau di kota nggak ada hamanya. Nih seperti ini contoh hamanya. Ini kayak kayak walang sangit, ini bau. Dia makan dan jadinya seperti ini nih. Kalau ini juga kena lalat juga. Kalau di kota mana ada hewan-hewan kayak gini, serangga-serangga hama seperti ini. Tinggal dipupuk aja tanpa pestisida, insya Allah kalau di kota itu aman. Yang penting dirawat di bawahnya dasarnya. Kalau di sini harus dipupuk, harus disemprot juga. Memang kalau nggak disemprot susah. Kita ambil secukupnya ya teman-teman ya.
Nih banyak kan hewan-hewan itu apa ya namanya, seperti kepik hijau. Ini seger-seger banget teman-teman, masih renyah bawahnya dan gratis. Nih kalau yang seperti ini kena ulat ini, tuh lubang tuh, kena ulat. Mantap sekali. Ini padinya baru ditanam ya di tempat resep papa ini. Tuh, hamparan itu sawah semua teman-teman. Cantik ya. Main ke sini lah teman-teman kalau mau. Sekalian belajar bareng-bareng. Nih banyak juga, walaupun kelihatan tanamannya udah mulai habis ya, tapi buahnya masih banyak. Nih bergerombol nih. Ini apalagi kalau masih baru-barunya ya. Wah seneng teman-teman kalau cuma ngelihatnya. Tapi kalau yang rawat itu susah juga. Jadi terkadang kita lebih terfokus pada hasil ya. Ini dalam dunia baking sebenarnya sama aja. Rata-rata dari kita itu hanya terfokus dengan hasil. Kita langsung tiba-tiba lihat hasil bagus, lihat orang lain bisa fokusnya pada hasil, padahal yang terpenting itu pada fokusnya itu pada prosesnya. Kita nggak tahu orang itu belajarnya bagaimana, kegagalannya gimana, prosesnya gimana, susahnya. Kita tiba-tiba ujungnya lihatnya di berhasil. Itu yang kadang kita, yang membuat kita itu sering gagal. Nah apalagi di baking ya, kalau resep apa di baking, misal banyak yang, nggak banyak sih, ada beberapa yang komen, ada yang tanya kok videonya lama banget, kemudian gimana banyak skip, kemudian ujuk-ujuknya pas praktek banyak mengalami kegagalan. Itu kenapa? Karena kita itu hanya terfokus dengan hasilnya saja, tapi kita nggak bisa mempelajari, nggak telaten mempelajari, sabar mempelajari prosesnya. Kenapa di video resep papa itu lama-lama? Karena memang untuk baking itu nggak sesingkat goreng tempe ya teman-teman, cuma diaduk-aduk aja, dipakai itu bumbu terus digoreng. Prosesnya itu panjang. Membikin mie instan aja harus, yang namanya instan juga harus ada prosesnya, nggak mungkin ujuk-ujuk jadi kan. Apalagi seperti membuat roti, olahan makanan, cake, bolu, itu prosesnya itu teman-teman itu wajib dipahami karena penting banget loh. Maksudnya gimana ya, kunci keberhasilannya itu teman-teman harus menyimak, belajar di prosesnya. Kalau teman-teman sering skip, ya skip nggak masalah. Ketika teman-teman sudah dapatkan poin intinya, misal di penjelasan pengulangannya sudah teman-teman pahami, pelajari dengan baik, kemudian teman-teman skip aja, lanjut ke proses tahapan selanjutnya. Tapi ingat, tahapan-tahapan prosesnya itu harus dipahami dulu. Jadi itu kunci keberhasilannya. Intinya dalam proses belajar itu harus sabar. Gagal itu biasa, resep apa itu gagal itu nggak sekali, dua kali, puluhan, ratusan kali gagal. Karena dulu belum ketemu selanya, dari tahun 2014 mulai belajar itu
gagal terus, apalagi di roti sama donat itu teman-teman. Ya itu sambil berproses baru ketemu feelnya itu sekitar tahun 2018-an. Itu baru ketemu feelnya. Sampai sekarang alhamdulillah sudah mulai paham, walaupun masih banyak, masih sering juga gagal, masih. Jadi kita harus fokus juga pada prosesnya, pada proses belajarnya. Yakinlah, misal teman-teman lihat video ya, tutorial, terutama bikin donat atau roti, itu prosesnya itu kalau disingkat itu susah teman-teman. Resep papa mungkin ya karena resep papa terbiasa ngulang anak sih, yang jelas apa jelasinnya itu nggak bisa kalau setengah-setengah, kalau dikit-dikit langsung di skip, dikit-dikit langsung dipotong, pindah langsung tahap apa sebentar, itu nggak bisa kalau karakter resep papa sendiri untuk menjelasinnya. Jadi seakar-akarnya itu kalau bisa itu harus dijelasin. Makanya kenapa di video-video resep papa itu memang lama, emang karena emang difokuskan agar bisa loh. Jadi nggak hanya sekedar berbagi resep 5 menit selesai, pusing teman-teman. Misal teman-teman lah kalau kursus online gitu dapat tutorial ujuk-ujuk 5 menit selesai dari awal sampai 10 menit baking selesai. Waduh. Kalau teman-teman tingkat pemahamannya tinggi ya, itu insya Allah bisa, nggak masalah. Tapi masalahnya tidak semua orang itu tingkat pemahamannya itu tinggi. Jadi harus ada yang tahap demi tahap, itu baru paham. Ini sambil kita ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman ya, sambil ini metik buncis ini. Jadi sekali lagi tips kunci keberhasilan dalam membuat baking itu pahami dulu prosesnya, jangan fokus tiba-tiba lihat hasilnya. Sebelum teman-teman praktek, pokoknya teknik-tekniknya itu harus dipelajari dengan matang-matang. Ingat, kadang kalau kita di skip beberapa info yang sangat penting, teknik penting itu sering terlewat, dan kadang-kadang itu menjadi kunci keberhasilannya di situ. Jadi pokoknya teman-teman harus pantengin dengan lengkap dan detail biar paham. Nah, ini udah selesai teman-teman. Ini yang kloter terakhir. Mantap-mantap buncisnya. Nah, kita sudah dapat satu kresek lumayan besar nih. Ini kalau buat makan 2-3 hari cukup untuk nyayur ini. Oke, kita akan pulang, tapi mau nyari daun bawangnya, ini masih kecil-kecil ya teman-teman di bawah ini. Mana yang ukuran agak besar? Ini aja lah ya. Tuh. Kita cabut saja secukupnya. Ini daun bawang ini paling gampang teman-teman ditanam. Kalau di teman-teman beli, misal beli dari pasar kan seakar-akarnya ya, dipotong aja ini. Kan yang dipakai segini dipotong, yang bawah sampai akar itu ditanam di pot alas, langsung tumbuh insya Allah. Paling gampang. Nah seperti ini. Oke. Selesai sudah jalan-jalan sambil nyari sayurannya bersama resep papa, sambil ngobrol-ngobrol dikit. Semoga ada manfaatnya. Kalau salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.